Waalaikumsalam, selamat masuk. Silakan. Dari mana nih tadi bagian? Dari kelas. Nanti kita tahu parahnya dari kelasnya ya. Dari kelas. Habis pulang sekolah berarti? Iya. Habis pulang sekolah. Kelas berapa mbak? Kelas 11 DPP. DPP apa itu? Saya masih kurang familiar dengan sejarah tadi. Di desain produksi busana. Oh, suka desain tadi? Iya. Bikin baju-baju gitu ya? Dia bisa di simple ke blouse gitu. Oh, Kalau baju ada di sini. kelas 11 ya? 11. Kelas 11. Tadi pulang sekolah, kayaknya awal hari banyak yang ujian ya? Di sini kan juga? Iya. Ujian juga? Dan tadi kebetulan ada pelajaran ujiannya itu matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris, papa rumah gitu. Gimana yang tadi ujiannya? Bingung banget, Bingung. susah. Yang Susah. pas matematika, kalau yang bahasa Inggris lumayan sih. Kalau di matematika saya kan bisa dibilang kurang paham itu sama materi kayak gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris saya bisa lah. Matematika mungkin ada rumus-rumusnya, Iya. ada pakai logika juga gitu. Iya. Kalau di bahasa Inggris sama, kan ada rumus-rumusnya gitu kayak Iya. log I, 1, log 2. Kalau di situ aman sih. Bisa. Tapi saat pengajaran ada kendala nggak? Ada tadi mungkin ada beberapa karena waktunya nggak itu gitu ya. Jadi ada beberapa soal dari essay yang nggak kayak di sini ada di soal konten. Sempat ada revisi karena waktunya juga. Ya. Tapi semuanya aman ya? Jadi ujiannya ada bilang beda sama Bisa. pakai atas semua. Iya, cuman yang essay aja pakai kertas. Oh, yang beda pakai handphone. Iya. Pakai aplikasi gitu ya. Tapi kalau pakai aplikasi itu ada kendala nggak kayak gimana? Kalau Ada kalau yang tadi ada beberapa kendala yaitu ada HP-nya yang error, kemudian juga ada kebutuhan modifikasi, dan juga yang karena sinyal eksis yang tidak bisa tadi banyak juga yang mulai itu juga tidak bisa keluar, bisa agak berarti menyalakan HP. Jadinya ke Pak Rizky berdiri. jaringan itu ya, Iya. karena ya buat dibenerin. Iya. Tapi lancar ya katanya. Iya bisa tadi disuruh maju lagi tuh terus login ulang ke aplikasi. Ulang lagi nggak jawaban-jawabannya yang lain. Kalau nggak berempat hilang, kalau di remote ya. Tapi tadi di remote sih. Di tambahnya gitu. Iya, di remote ada tulisan gitu disimpan di Google. Jadi bisa contoh sebelumnya gitu. Iya. Gitu ya. Jadi kemudian kalau nggak salah itu ada ini ya kayak MBG gitu ya. Iya, Ada juga. Iya, enak banget ada DMP-nya ada. Iya. Iya. Kalau biasanya sih ada jadwalnya gitu di hari Senin, Selasa dulu, kayak di Rabu sama Kamis dari Jumat itu ada Itu di jadwal itu kalau jadwalnya menunya setiap hari itu aja. Kayak kita naik telur, naik lagi mau lagi gitu. enggak, iya ada gitu, kadang ada gitu tuh, kadang ada gitu. Jadi nggak bosan gitu ya. Iya. Tapi enak ya. Iya, kita juga beda-beda gitu masakannya kayak kadang ada ayam goreng, ada yang putih gitu. Iya. Tapi ini nggak ada yang bisa, maksudnya bisa terus gitu nggak? Kayak ikat. Bisa, tapi kalau di sini bisa terus kayak yang lalunya kan di sini BBG itu kita kembali gitu. Jadi kan kalau ada makanan kita, jadi kumpulin di suatu satu wadah gitu, dibuat dengan soal kita. Jadinya walaupun kita request kita sih dibuat, jadi kalau request harus ke BBG-nya. Jadi cara tugasnya nulis surat, dimasukin ke tempatnya, gitu ya caranya. Iya. Nggak bisa kapan dibuang Iya. sama dulu di sini karena kembali lagi dicek satu-satu ya. Iya. Kira ada yang masih itu apa enggak gitu ya. Tapi yang paling enak nih apa makanan dari ini?
bawa bekal setiap hari dari rumah, karena untuk bekal itu dimakan di istirahat pertama, untuk EBG itu di istirahat kedua, jadi ada makanannya masing-masing, jadi uang saku nggak keluarkan sekali, itu cuma keluar air 2.000. Jadi uang saku aman bergenggaman gitu ya. Oke, baik. Jadi masyarakat takut kalau teman-teman takut tersebar kemana-mana tidak terlalu percaya ya, karena yang tahu hanya ada bapak dan masyarakat itu ya. Maka dapat kami baca. Ya, bisa bisa. Oke, bicara kemudian intinya ada proporsi bapak masa bapak emas juga ya. Jadi mencatat beberapa hal ada diperbolehkan dari belajar sendiri apa ada kesepakatan lain? Mungkin apa? Apa bicara dari belajar? Sudah ya, aman ya. Kalau sudah paham, apakah sudah siap untuk memberikan sesuatu hari ini bicara? Ya siap ya bicara. Apakah perlu kayak mengenakan tampilan ataupun sumbangan bapak atau mas masih nyaman? Sudah nyaman? Ya, Nyaman ya, sudah nyaman ya. Bicara kalau siap, pastinya bicara dengan kesini atau mas bukan karena ada apa-apa, tidak ada karena apa, tapi karena ada apa-apa gitu ya. Jadi berjarak pasti ada permasalahan yang ada dari negara. Jadi kita bicara tentang permasalahan yang ada di negara. kalau beritanya ada rasa tidak percaya diri pada teman itu, dan teman itu tidak ada rasa kayak kelalaian itu lah. Karena saya memiliki beberapa masalah dari SD dulu ya, boleh cerita. Di SD saya tuh pernah berteman, saya dari kelas 1 sampai kelas 2 saya nggak pernah punya teman, jadi saya sendirian gitu. Nah di kelas 3 ini saya mendapat 3 teman, bisa dibilang lah namanya Nur sama Bila. Nah mereka itu ngajak saya bestian gitu, kayak sahabatan. Nah dari situlah saya sahabatan sama mereka, kayak bikin saling sahabat, belajar dan saling bikin kalian lain gitu kan. Nah setiap ada masalah keluarga kayak mereka tuh saling kita dukung gitu kan, jadinya kayak dukung banget. Nah pas SMP selalu dari SMP itu ya, dari SMP kita tuh kebetulan saya bisa kelas, mereka berdua itu satu kelas, saya ada di 8A dan mereka ada di 8B. Nah itu saya di 8A kan suka kelas mereka gitu ya. Nah karena saya mungkin
gitu. Kira kamu mau nggak kerja kelompok di tengahnya saya gitu. Tapi saya akan buat saya biasa ketawa tuh sama kalau ada cowok saya di rumah gitu. Jadi mereka mau double date gitu lah. Jadi saya sendirian tuh. Misalnya kan saya program kerjain. Di sana saya bawa buku PR lah, kebetulan ada tugas dari guru gitu. Tapi belum kerja kelompok, saya kerjakan sendiri. Jadi mereka tuh benar sama berdua berempat lah. Saya bilang saya kayak sendirian gitu. Rasa sendiri. Setelah ini kelas 8 tiba-tiba mereka tuh kayak lebih karena sudah punya jawab sih ya. Mereka mesti jawab mereka masing-masing, juga suka double date berdua karena mereka tuh sudah sama-sama direstui sama orang tuanya gitu, sudah cerita sama orang tuanya, sudah tahu. Nah setelah itu kayak saya tiba-tiba diasingkan gitu lagi mas, juga berdua kelas 8 di SMP saya diasingkan lagi, jadi kayak saya lalu kok bisa kayak gini kayak gitu. Jadi kan ada bulan lah bisa dibilang ya, bulan itu mas apa punya cowok juga sekolah juga sama kayak sama kayak si Laura sama Rita. Nah mereka tiba-tiba suka bertiga gitu kayak buat triple dan juga dan bilang. Nah jadinya saya kayak tiba-tiba diasingkan kayak gitu, kayaknya jadi suka bertiga. Tapi tiba-tiba kayak mana yang salah, tapi kok malah dibilang kayak gini kayak gitu. Tapi pas mereka tangkar gitu, itu ada yang dari saya cerita gitu mas. Jadi itu mas si Laura sama Rita. Setelah itu si Rita tuh itu cerita ke saya sambil gini ya udah saya terima ceritanya kan, saya kasih saran ini itu, dan setelah itu kayak mereka tuh baikan juga saya lagi malah jadi kayak sebenarnya ini apa sih kok bisa kayak dia beruntuknya doang rasanya kayak gitu ya, dia beruntuknya doang ya gimana kalau kayak gini ya udah deh gak apa-apa. Dari itu di sana saya sangat kecewa sih sama mereka ya, kayak saya bener-bener dia beruntuknya doang. Terus kayak pas berteman sama mereka juga tuh saya bisa dibilang saya suka disuruh-suruh gitu kan, disuruh-suruh tapi saya nanti dapat dikasih makanan lah, dikasih apa gitu ya, kayak suruh lah gitu lah pas sama mereka. Jadinya saya kayak merasa kayak merasa ngadu. Setelah itu saya cerita ke orang tua saya, bunda cerita itu tadi kamu ngapain kayak gitu, jangan gitu lagi dia kalau disuruh lagi jangan mau kayak gitu. Ya udah saya nggak mau mas, saya nolak. Saya kayak ayo Rani kamu kok tuh banyak mau gitu. Aku cuma mau nitip kayak gitu. Saya tuh nggak mau ke, berarti saya gitu dia marah ke saya, dia maksudnya dia tuh cerita ke teman saya mas, semuanya kayak dia tuh kan ketua kelas kebetulan ya, dia kayak cerita ke semua, tiba-tiba semua sekolah itu jadi sama saya mas. Dan juga kayak tiba-tiba saya masuk, tiba-tiba semuanya belajarnya apa gitu masuk di kelas. Dan di sana saya juga sempat mengalami kemudian itu ya kayak ini kan saya kan suka lagi jadi dia tuh sedikit kan punya kebiasaan gitu kebiasaan dari kecil. Nah dia tuh tiba-tiba kan dulu sendirian gitu lah di belakang karena kan ada teman-teman sama saya begitu ada sendiri. Nah di sana saya kayak merasa itu nyaman banget. Nah itu dibully kayak gini mas, apa kok lagi dia tidak kata dia tuh apa sih punya kecil itu kayak apa ya, kayak belajar kayak tentang maksudnya lebar gitu punya dibilang kayak belajar jadinya kecil kayak belajar gitu. Terus dulu saya kayak merasa saya awalnya mau bilang ke mereka, tapi karena saya takut bilang ke mereka, jadi saya nggak bilang apa-apa, kayak diam aja. Nah setelah itu di kelas 9 itu biasa itu kebetulan di semester 2 sih ya. Bahwa dia bilang kayak gitu mas, jadi saya suka berteman sama di luar kelas. Nah setelah di sana saya berteman sama Claudia di kelas gitu saya di 8B, saya 8A aja 8B ya teman baru kalian. Nah saya di situ kan karena mungkin karena saya suka sendiri ya, jadi saya kan suka lihat kayak fiksi gitu. Nah kebetulan dia suka karena fiksi, jadi nyambung
jadi beda lagi. Temannya istilahnya pasti baru lagi kan. Dan misalnya dicampur dari semua kelas. Ada juga dari kelas 8A tapi nggak banyak gitu. Jadi untuk maksudnya kayak nggak ketemu lagi sama suasana yang nggak menyenangkan gitu mas. Setelah itu saya di sana di kelas 9 tentunya nggak mengalami kesulitan apapun, dan alhamdulillah untungnya ya saya lulus dengan senang aja sih. Tapi ya biasanya itu saya tetap suka sendirian gitu, nggak kumpul lagi sama teman. Di kelas 9 itu saya jam istirahat sendirian gitu di depan, kayak di meja kelas tiduran gitu, tidur di meja gitu. Jadi saya nggak ada teman lagi sendirian sampai ke di sini di SMK. Saya masuk ke SMK kelas 10. Jadi permasalahan belajar ini adalah belajar ini kayak merasa bersalah, kayak akan dianggap itu pertemanan gitu ya. Yang ada dari kelas 3 SD dapat teman yang tidak seperti keluarga sendiri. Namun ketika mereka ke SMP, yang mana itu kelas 1 SMP, dan ketika teman belajar di sini ketemu dengan teman baru, teman belajar ini lebih cenderung ke teman yang baru dengan Sofi ya, dan belajar ini merasa gak dianggap di sana pun, dan akhirnya belajar ini pun mencari teman baru juga di sana. Namanya ada Laura dan juga Sheila. Itu pun belajar mulai dekat, mulai akrab, mulai bestian gitu ya, dianggap dibilang juga kamu tuh sahabat aku, bestie aku gitu ya. Dengan belajar kita belajar lebih sering pada saat lebih sering ngobrol sama dia, sama Laura sama Sheila gitu ya. Namun lambat laun Laura dan Sheila ini seringkali menyinggung Mbak Zara, memberikan jajan atau yang lainnya. Dari situ pun Mbak Zara merasakan maksudnya Mbak Zara ini kayaknya hanya dibutuhkan saja gitu ya, pada juga sepenuhnya menjadi seorang keluarga bestie seperti yang saya
Iya, kalau sama yang cerita saya biar juga berani. Karena kayak Lena ada, tapi kalau kita kayak itu beda. Ini karena anak saja yang kita seperti apa? Kita dari negara ketika bahasa dikucilkan terus transisi dari SD ke SMP yang mana itu berbeda kehidupannya, lingkungannya, belajar lagi, gak punya teman lagi, atau sahabat yang punya perasaan apa itu yang belajar. Baru sih masih senang ya bisa dapat teman baru, tapi kalau kita teman lama yang sedih juga, itu kita tiba-tiba mungkin harapan gitu masih sedih juga. Kayak rasa sedih gitu ya karena dijerawatan yang mana ada kecil gitu ya. Apakah selain itu ketika belajar punya teman baru waktu SMP, apakah masih berkomunikasi dengan teman-teman belajar? Enggak banyak komunikasi sekali karena nge-share terus ya. Belajarannya yang nggak mau ke sana atau seperti itu? Mereka nih yang nggak mau ketemu saya, kayak kalau ketemu mereka tuh kecil-kecil saya gitu. Jadi dari sana pun juga orang yang ini kalau dia tuh nggak layak bercerita. Iya. Ya. Jadi kayak ngapain aku di sana seperti ya. Nah, kalau pada masa-masa dulu waktu SMP itu belajar kan sendirian di sana ya. Itu belajar nggak mau ketemu sama teman-teman belajar. Enggak ada sama sekali. Walaupun disuruh kerja kelompok, kebanyakan saya juga sendiri sih. Jadi belajar ini menarik diri ya dari teman-teman belajar gitu ya. Nggak mau bersosial lagi karena teman gitu ya. Selain kemudian itu ada kemudian lain dari sana teman-teman belajar. Gimana Pak saya belajar? Ya waktu pas dulu ini saya sedih banget sih, kayak setiap pulang sekolah saya selalu mikir kayak sebulan gitu kan, kayak tadi kayak gitu kan sampai kayak gitu setiap kali ini kan saya selalu kayak gitu seperti itu datang ke sekolah dan kayak gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak ke sekolah lagi, tapi kan jadi kayak membuat kita cerita gitu kayak sebenarnya belum sekolah kayak berusaha nggak dengerin omongan mereka gitu. Jadi setiap hari ya bisa jadi ya kemudian itu ya dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah pun masih terkunci itu ya sampai jadi nggak mau ke sekolah lalu belajar juga secara dua sendiri pendidikan jadi orang tua juga gitu. Nah, kemudian di kelas 9 belajar itu bagaimana bisa disampaikan di dalam Kalau di kelas 9 bukannya sih baik-baik sih ya, tapi kayak saya tuh sudah merasa kayak sudah nggak peduli banget sama kemana, mau ada teman mau ada teman udah kayak udah cuma biarin aja ya gitu. Jadi lingkungannya ya dari saja lumayan juga dari dulunya, jadi juga lebih tegas gitu. Jadi setiap ada pilihan sedikit pun itu pasti langsung di gitu. kemudian Saya juga di kelas 9 sudah mau ikut kerja kelompok bencana alam sih. jadi kondisi di kelas 9 itu aman-aman saja ya seperti Iya. kelas 8 sebelumnya di mana interaksinya masih ini ya sudah mulai tumbuh mau kerja kelompok kayak bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya dan guru di sana pun lebih tegas ketika ada kejadian pembulian. Nah di kelas 9 sendiri ya apa belajarnya teman baru? Di kelas 9 aja. di kelas 9 ada enggak sih? Maksudnya saya ada teman tapi nggak sedekat itu. Sebenarnya kan saya lebih menyendiri gitu. Dengan teman Mbak Sarah sebelumnya seperti Mbak Laura dan Sheila masih berkomunikasi? Masih ya mungkin ada kalau kelas ada satu keperluan gitu ya, jadinya masih ada. Tapi masih aman-aman saja itu Aman mungkin, tapi nggak seperti dulu gitu. Kalau dengan Mbak Laura dan Sheila Juga nggak ada. dengan kita ada kelas 9 ya. Jadi belajar ini lebih cenderung sendirian ya pada saat itu gitu ya pada saat itu dan ketika sendiri itu apa yang bisa dilakukan? Ketika sendiri mungkin saya cuma suka perpus, baca buku novel atau membaca buku cerita
singkat gitu ya. Apa yang belajar apakah pertemanan juga ini atau bagaimana bisa? Alhamdulillah di SMP saya pertama kali masuk dengan teman. Ada lima sama saya. Lima sama saya. Jadi 4. Ada Tina, Wila, Resti, sama Lena. Di sana saya awalnya berteman baik banget sih, kemana-mana berlima gitu. Setiap ada apa berlima, yang berkelompok berlima gitu terus. Nah setelah itu kayak setiap ada ulang tahun dibayari gitu, tadi merayakan gitu lah. Nah pas naik ke kelas 11, apa kayak tiba-tiba pertanyaannya ada masalah gitu lah, karena suatu masalah dari Vina sama Rizky itu ada masalah, jadi kita tentang dia itu tuh ngasih mereka si Rizky itu mau beli mereka pada di kayak dia kayak si mereka itu mau Vina, nah si Vina tuh mau beli dia, jadi dia tuh ada di pihak Vina, saya ada di tengah-tengah gitu lah, jadi bilang nah mungkin karena saya dari Vina ya, jadi saya kayak awalnya sih saya mau menangani permasalahannya, tapi karena itu nggak bisa ya menangani itu, jadi saya kayak menangani mereka jadi presiden berdua gitu, saling presiden berdua, jadi saya lagi kayak menangani sih. Tapi untungnya di kelas 11 saya bisa ngobrol sama teman-teman yang lain juga, pada ngobrol sama Anda, kayak Ania, kayak kita gitu sama teman-teman lain baru gabung. Bapak di sini Jadi transisi yang kelas 9 SMP ke kelas 2 SMK, sejarah ini mulai punya teman baru ya. Ada 5 orang kelas SMK, ada Vina, Gila, ada Desi, juga bisa ingat di sana. Karena di awal itu sangat seru banget. Desi yang ya, sama-sama ada kelompokan, dan mereka itu sering kali satu kelompok dengan mereka, kemana-mana bareng-bareng. Namun ada satu kejadian di mana mempercepatkan pertemanan dengan sejarah ini, gitu ya. Karena akhirnya pertemanan negara ini berpecah-pecah kembali, yang mana Mbak Vina sama Mbak Gula, Mbak Arifin dan juga bersama Mbak Dina, karena baca ini sendirian lagi di sana, ya nggak dianggap secara itu, nggak ada di sana, sendirian lagi. Apa yang dirasakan bicara? untuk saya sih saya merasa sedih sih ya, kira-kira ada ibu juga karena mereka tuh saling menamai kontak dengan nama yang spesial gitu lah. Sedangkan saya nggak ada gitu kan, kayak beda gitu kan. Saya yang kayak nanti gitu. Ya, jadi dalam sejarah tersebut juga sudah ditimbulkan permasalahan itu sebenarnya ya. Nah, dari belajar sendiri, rasa peduli itu ingin bergerak dari sana. Ini saya lihat dari itu ya, saya tempat Vina tempat tempat itu saya. Udah ada yang dari saya pesan, nanti dari dia itu dinamain bulu Bila gitu, bulu Bila. Jadi kayak ada bumbunya gitu juga. Tapi pas saya lihat lengkapnya saya itu namanya
Kalau di kelas 11 sendiri bagaimana? Di kelas 11 karena di kelas 11 itu saya juga ada teman-temannya juga ada sama sukunya aja juga ada juga sendiri kadang sama anaknya. Tapi kelas 11 ini kelas 11 masih sendiri atau lebih enjoy sama teman-temannya gitu? Lebih sama teman-temannya lain sih, lebih banyak langsung bergabung sama teman yang lain gitu. Jadi kan gak cuma tetap sama teman-teman aja gitu. Jadinya Jadi belajar ini juga berenjoy ya apa tanah Indonesia yang mana belajar juga lebih aktif bersosialisasi berteman dengan teman-teman yang didapat di SMK ini dan juga belajar biar merasa kesepian lagi memang belajar ya lebih dia merasa kesepian lagi seperti ya karena ada teman baru gitu ya dan kemudian belajar juga masih menunjukkan tidak yakin bahwasanya ada sahabat gitu ya karena pada masa lalu dan menganggap lebih teman-teman karena ya udah teman biasa bukan peristiwa seperti keluarga misalnya ya. Ya, kalau dengan kalian sendiri kalau di kelas apakah nyaman atau sering interaksi kayak ya kalau aja sih nyaman aja juga senang kalau sama aja kita kalian sekarang terbiasa sih kalau gitu jadinya lebih akrab lagi sama dia. Jadi nyaman aja. kalau dari teman-teman pasti apakah masih bersosialisasi ada bersosialisasi atau komunikasi? Kalau dari teman SD ada si itu si Lila. Si Lila ya. Kalau nggak salah di kelas 10 lah barusan itu si Nur sama Lila itu tekan ada tekan terus si Nur itu tiba-tiba juga bagus semua begitu dia jadi berkisah sama si Sofi. Nah si Lila dia tuh sendirian tiba-tiba dia tuh kayak mau berteman lagi sama saya jadi saya terima lah sebagai teman jadinya sekarang ada juga tapi nggak seakrab dulu sih jarang-jarang cuma kalau ada kumpul teman itu baru datang sama dia. Kalau dari belajar itu apakah ada solusi bagaimana caranya dia berjaga bisa percayalah gitu dengan teman yang juga berjaga seperti Anja itu agar bisa memanai Anja itu seorang sahabat bukan teman biasa. Kalau dari saya dulu nggak ada yang tahu kan saya juga benar-benar nggak berjalan sama apa ada yang salah itu. Nah, belajar saya dulu kan di awal kali ini dari Zara ini memiliki perasaan nggak pantas atau juga terjadi ketika pertama dia merasa keberadaan itu nggak pernah dijual pertemanan karena disebabkan waktu SD itu satu kejadian yang sangat membekas bagi Zara yang mana teman belajar ini teman baru sehingga belajar dipikirkan jadi manis dunia gitu ya yang mana itu berjalan sampai SMP kelas 8 di mana belajar juga sendirian tidak punya teman yang ketika belajar teman baru namun terjadi sama saja belajar ini ditinggalkan sendirian sama-sama terbunuh seperti ya kemudian hal ini berlanjut sampai SMK kelas 10 yang mana punya sahabat baru belajar punya sahabat baru gitu ya dan dimana ada Dina, Dila, dan Zainab namun ada permasalahan akhirnya teman-teman belajar ini di Zainab ini berpisah kemana ada Dina dan Dila dan juga Zainab gitu ya dan belajar ini tidak kenal gitu ya akhirnya belajar ini merasa sendirian dan juga merasa terburu kok karena adanya teman kita ini ya. Misalnya tadi ya Guru bilang gitu ya di situ kok namanya Guru bilang kenapa kok enggak gitu ya belajar yang kata belajar kata yang lewat dari saya dari bicara tadi belajar juga bisa menemukan solusi ya dari permasalahan belajar sendiri gitu ya dari belajar ini apakah ada yang bisa kita lakukan beberapa belajar masih ingin memberikan contoh pekerjaan rumah bagi belajar bisa yakin terhadap memaknai suatu sahabat gitu ya bahwa belajar besok lebih akrab lagi dengan Mbak Indra kayak lebih ngobrol lagi dengan Mbak Ida ngobrol lebih dekat lagi dengan Mbak Anja gitu ya dan
Bagaimana apakah yang bisa bicara? Nggak ada sih, mungkin saya bakal akan mencoba dulu saran dari kelasnya. Kalau kalau mungkin bisa, semoga aja bisa ya. Mungkin kalau bisa, semoga aja bisa. Dan saya bakal mencoba untuk kayak lagi sama ada yang salah. Ya, saya akan apresiasi ya kemauan dari kamu untuk mencari sahabat gitu ya, bukan sekedar teman tapi sahabat gitu ya maksud saya. Oke, berbicara apa sudah lagi? Kemudian lagi gimana di penjelasan berbicara selama menceritakan semuanya dan belajar juga kayak mempunyai pandangan baru mengenai sahabat gitu ya. Dan saya sih, sebenarnya sih tenang-tenang aja. Saya akan mencoba karena saya sudah mendapatkan solusi gitu ya untuk mencoba hal baru dengan sahabat baru gitu ya. Juga, Ya, juga. ya. Bagaimana kalau gitu bagaimana apa tidak cukup tidak cukup seperti kesepakatan awal kita sampai 40 menit saja karena pada saat ini waktunya sudah habis nanti kita bisa diskusikan dia itu saja gitu ya apakah ada kesepakatan saja kalau misalnya kita disepakati terima kasih sudah menceritakan semuanya dan saat ini Bapak Mas sangat bangga karena bergerak mampu memberikan puasa tanpa ada itu tidak bisa menemukan solusi dari masalah masalah sendiri walaupun itu adalah sebuah PR menurut saya. Nah, itu adalah terima kasih dari Pak Mas dan dia bisa melakukan aktivitasnya